Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita ada di tempat ini, satu hal tetap percaya. Ada Yesus yang terus menemani hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ada sukacita Natal sore hari ini? Amin. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia yang raja di atas segala raja. Dia yang raja di atas pujian dan penyembahan kita sore hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Buat sesi pertama, sesi kedua, dan hari ini Tuhan sesi ketiga. Kami mau merayakan Natal. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Kami siap malam hari ini Bapak. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur hanya bagi Bapak. Di dalam nama Yesus. Shikarala batakara bashikara matakara yara masyakara mana masyikira bana bashe. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadapan-Mu. Hosana bagi-Mu Yesus. Segala pujian, hormat kemuliaan Yesus.
Engkau ada di tempat ini. Engkau memberkati dan mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Amin. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Sebab dia lahir untuk kita. Dia lahir buat saya dan dia lahir buat kita semua. Amin. Amin. Berikan sorak-sorak pujian lagi kepada Tuhan kita. Haleluya. Dia lahir Untuk kami, dia mati untuk kami, dia ganti bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami.
Ada Tuhan Dan Yesus. kita akan merasa kesedihan sebab ada siapa? Sedian. Kita akan merasa bahagia dan sukacita sebab karena ada Yesus. Tidak ada kesedihan di tempat ini, amin. Seperti firman-Nya Pak Mahendra, sudah diangkat bebannya, amin. Siapa yang percaya di tempat ini sudah tidak ada beban? Beban yang 5 kilo, beban yang 500 gram sudah diangkat. Percaya? Amin. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Tetap singgah berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Yesus telah lahir. Yesus
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, kita punya Bapa yang namanya adalah penasihat ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia adalah Raja damai, Bapa yang kekal, yang selalu menyertai saya dan saudara. Haleluya. Pastikan Dia ada dalam hatimu malam hari ini, di dalam memperingati Natal, kelahiran Juru Selamat, kedatangan Tuhan Yesus, di mana Dia meninggalkan surga yang mulia, datang ke bumi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Pastikan Dia tinggal di dalam hatimu. Dia rindu tinggal bersama-sama dengan kita di dalam kemahahadirannya, di dalam kemahakuasaannya. Izinkan Dia mendapatkan tempat di hatimu. Izinkan Dia mendapatkan tempat di hatimu. Izinkan Dia menjadi yang terutama dalam hidupmu. Dia adalah Bapa yang kekal, Dia adalah Raja damai, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang inkarnasi, Allah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tempat ini. Amin. Kau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi tempat ini, lingkungan ini Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan. Kami saksikan, kami nyatakan, dinyatakan pada sore hari ini Tuhan. Nyatakan dirimu, mengatasi apapun juga. Nyatakan dirimu, mengatasi segala yang ada. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala, Tuhan di atas segala. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, ditinggikan, dipermuliakan Engkau di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Amin. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur ada sebagaimana kami ada malam hari ini, karena ada Yesus di tengah-tengah kami. Ada Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, lewat perayaan kami, lewat pujian kami, lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau disenangkan lewat semuanya. Engkau disukakan Tuhan, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang mencintai Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biar kami menjadi pendengar dan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Yang setuju katakan Amin. silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Rahendra untuk bagikan pesan Natal buat kita malam hari ini. Puji Tuhan. Ini tinggi banget ya, kayak khotbah di atas bukit benar. Terserah Pak, Bapak terserah. Kalau saya merasa sih ini kayak saya khotbah di atas bukit. Tinggal berkati saja. Wah, tinggi banget. Mimbarnya luar biasa. Oke, boleh, terserah lah. Oke. Halo, selamat malam. Malam. Saya cuma ngecek seberapa kesadaran saudara. Ini outdoor. Bunyi krik-krik-krik. Oke, saya percaya saudara semakin bugar. Oke. Karena waktunya tidak banyak, saya langsung saja mengajak saudara membaca ayat firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai 19. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai 19. Oke. Sudah ketemu, katakan amin? Oke, sama-sama kita baca Filipi pasal yang ketiga 18, 19, 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan telah kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterusan Kristus
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sekali lagi saya akan bacakan ke saudara. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan telah kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi Rasul Paulus ada dalam satu titik dia pernah mengalami kesedihan. Dia menulis sambil mencucurkan air mata. Dia sedih, dia nangis. Sama persis dengan saya dan saudara. Pernah sedih? Pernah. Pernah nangis? Pernah. Pernah. Tapi mari kita lihat. Yang membuat Rasul Paulus sedih, yang membuat Rasul Paulus nangis itu apa? Saya berdoa, kesedihan Paulus, penyebab Rasul Paulus menangis, itu sama persis dengan penyebab kita menangis. Amin. Yes, amin. Mari perhatikan baik-baik. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, kepada jemaat Filipi, dan hari ini kepada saya dan saudara. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Apa yang membuat Rasul Paulus menangis? Hanya orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang membuat Rasul Paulus sedih, yang membuat Rasul Paulus nangis, bukan karena ada orang yang gosipin dia. Yang membuat Rasul Paulus nangis, bukan karena ada orang yang ngomong-ngomongin dia. Yang membuat Rasul Paulus nangis, bukan karena ada orang yang maki-maki dia. Bukan aniaya, bukan penolakan karena salib. No. Oke, langsung aja nggak. Tetap fokus sama saya. Ya. Meskipun saya tidak berbaju merah. Ngerti juga. Iya, Pak. Wah, Inggris ya, Pak. Oh iya. Udah lama pulang ya. Kalah dia. Ya, besok kita berdoa buat. Oke, yuk langsung fokus ke saya. Bapak Ibu Saudara semuanya, Rasul Paulus nangis, Rasul Paulus sedih. Tapi yang membuat Rasul Paulus nangis, yang membuat Rasul Paulus sedih, bukan karena ada orang yang gosipin dia, bukan karena ada orang yang ngata-ngatain dia, bukan. Yang membuat Rasul Paulus nangis adalah karena Rasul Paulus melihat bahwa banyak orang yang masih hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Mari kita perlihat ini. Mari kita bicara ini. Saya berdoa supaya Tuhan memampukan kita semuanya menemukan kenapa Rasul Paulus sampai sedih, kenapa Rasul Paulus sampai nangis terhadap orang-orang yang masih menjadi seteru salib Kristus. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Lanjut. Alkitab berkata demikian. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Sama-sama dibaca. 2, 3. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Sekali lagi 2, 3. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Yang membuat Rasul Paulus nangis bukan karena ada orang yang ngata-ngatain dia. Yang membuat Rasul Paulus nangis bukan karena ada orang yang gosipin dia. Kamu pelayan Tuhan, kamu miskin, kamu gak mampu, kamu cuma jualan tenda. Bukan itu yang melukai hatinya. Yang membuat dia nangis adalah karena ada orang yang masih menjadi seteru salib Kristus. Kenapa? Mau tahu kenapa? Karena kesudahan orang yang menjadi seteru salib Kristus adalah kebinasaan. Mari kita bicara ini malam ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat serius. Apakah Rasul Paulus lebay? Gitu aja nangis. Katanya Rasul, katanya hamba Tuhan, gitu aja nangis. Perhatikan baik-baik. Yang membuat Rasul Paulus nangis adalah karena ada orang, masih ada orang sampai hari ini pun masih ada orang yang masih menjadi seteru salib Kristus. Kenapa? Itu menjadi persoalan utama. Kenapa itu membuat hatinya sedih? Kenapa dia menulis sambil menangis? Kenapa? Karena kesudahan mereka adalah kebinasaan. Kesudahan mereka adalah kebinasaan.
Bapak, Ibu, Saudara semuanya, sorry kalau misalnya berita ini sedikit merusak suasana Natal, tapi sebenarnya esensi Natal itu ini. Bicara Natal, bicara Kristus. Tanpa Kristus, orang menjadi seteru salib Kristus. Kalau mereka menjadi seteru salib Kristus, mereka pasti binasa. Mereka pasti apa? Binasa. Mereka pasti apa? Binasa. Binasa. Itu yang menggores hati Rasul Paulus. Itu yang membuat dia sedih. Saya berdoa malam hari ini kita menemukan kesedihan Rasul Paulus dan kita sama-sama bisa. Iya. Aku harus memikirkan hal yang sama dengan hari ini. Mari perhatikan saya. Persoalan terbesar di dunia ini bukanlah kebodohan. Persoalan terbesar di dunia ini bukanlah kemiskinan. Bukan pula kemelaratan. Tahu sudah mau tahu apa? Maut. Di dunia ini ada persoalan, ya. Salah satunya kebodohan, kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya. Tapi itu temporary. Sementara. Semua yang ada di dunia ini apa? Sementara. Semua yang ada di dunia ini apa? Sementara. Kalau ada orang bahagia, bahagianya sementara. Kalau ada orang menderita, menderitanya sementara. Kalau ada orang sakit-sakitan, sakit-sakitnya sementara. Kalau ada merasa orang bugar, tidak pernah sakit, sementara. Semuanya sementara. Selama saya dan saudara makhluk ciptaan dan ada di bumi, itu sementara. Dan pada saat kita meninggalkan yang sementara, kita sudah selesai dengan yang sementara, kita tinggal tetap di yang kekal. Amin. Ini persoalannya Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini persoalannya. Ini yang kekal. Tanpa Kristus, mereka juga kekal. Kekal dalam kebinasaan. Waktu ibu saya meninggal, kebetulan saya yang ngurus di pemakaman Kembang Kuning. Ibu saya meninggal sekitar usia 80-an kalau saya, 80 lebih. Puji Tuhan. Nah, orangnya ini sambil saya ngurus kayak gini pasti laptop, tapi bukan Mbak ini. Itu sambil kayak gini, itu kan ibu saya itu dimakamkannya jadi satu dengan bapak saya, karena bapak saya waktu saya SMP meninggal. Jadi waktu SMP bapak saya meninggal, terus kemudian beberapa tahun yang lalu ibu saya meninggal. Nah, jadikan satu. Nah, ditanya nih datanya dulu. Bapaknya meninggal dimakamkan di blok mana? Bukan cuma rumah yang ada bloknya. Kembang Kuning juga ada bloknya. Ya, kita cerita, saya ngomong ini. Usia berapa Pak? Dia tanya sama saya. 80-an. Oh, wah, bagus itu. Mantap itu. Loh, maksudnya, lah orang ini niat banget gitu Pak. Itu nunjukin datanya. 10 tahun terakhir, Mas Indra. Orang yang meninggal di Kembang Kuning itu rata-rata antara 40 sampai 55. Ini datanya, jeret gitu. Tahu buku gede itu, ya kayak buku apa itu pembukuan administrasi, tunjukin ke saya, jeret. Dan rasanya dia itu kayak nggak cukup puas. Itu laptopnya itu ditunjukin ke saya, ini datanya. Pak A lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Artinya umur berapa? 52. Ibu B ini 47. Munculin semuanya. Apaan orang ini ya? 10 tahun terakhir. Kalau orang yang disebutkan Pak A, Pak B, Bu A, Bu B tadi sakit, susah, menderita, mungkin gak punya rumah, tinggal di panti misalnya kayak gitu. Cuman sampai di tahun 50, di usia 55. Tapi tanpa Kristus, dia akan menderita selamanya. Ya. Saya berharap ini masuk di hati kita. Engkau Kristen, bapak ibumu Kristen, kebetulan suku atau keluarga besarmu Kristen, engkau tuh punya tiket. Sungguh-sungguhlah dengan imanmu.
Amin. Ya, kenapa? Karena persoalan di dunia ini dibandingkan dengan yang nanti, persoalan hari ini dan hari-hari ini dibandingkan dengan persoalan yang nanti, nggak ada apa-apanya. Karena kalau binasa, saya ulangi, kalau binasa, saya ulangi, kalau binasa selama-lamanya. Kalau bahagia, kalau selamat, mengalami kekekalan juga selama-lamanya. Kata kuncinya di mana? Passwordnya di mana? Yesus Kristus. Amin. Buat saya dan saudara yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, it's not problem. Bagi Rasul Paulus juga bukan persoalan. Tapi begini loh contohnya. Misalnya nih, siapa namanya mas? Johan. Johan ini makan di salah satu restoran. Biasanya restoran kan, itu kacanya kan transparan gitu ya kan. Makan gitu kan ya, bisa nambah 2-3 kali. Di depan dia persis kaca ini ada orang tinggal tulang kurus banget, ada lalat berumur. Masa sih Johan diem aja? Ya sih, kamu mungkin seganteng segagah ini pasti baik hati. Amin. Serius iya kan? Benar pasti. Aku bisa tambah loh. Aku gak akan miskin kalau aku beliin dia seporsi. Betul kan? Benar kan? Yang sedang dialami orang-orang di dalam Kristus lebih daripada sekedar gak bisa makan. Please berhenti hanya berpikir tentang diri saudara. Menangislah pada saat saudara punya rekan, punya sahabat, punya saudara, punya tetangga yang belum kenal Kristus. Kenapa? Karena tanpa Kristus itu akan punya persoalan yang sangat sukar selama-lamanya. Dalam hidup ini nanti Adalma bisa konfirmasi. Kalau kita ini punya masalah terlalu berat, itu kayak ada alarmnya yang putus, pingsan akhirnya. Ya nggak sih? Kadang-kadang sakit, itu ada orang sakit terus pingsan. Kalau nanti di sana nggak bisa pingsan, nggak bisa time break, nggak bisa. Aduh aku boring, aku di neraka boring. Please, orang Surabaya ngomong bicin, berhenti, time out, time break kayak gitu misalnya. Aku mau healing dulu, aku mau ke Terawas, aku mau villa panorama, aku mau berendam di kolam renang, nggak ada. Tolong beritahu saya, selama-lamanya itu artinya kapan? Selama-lamanya itu artinya berapa lama? Seterusnya. Selama-lamanya artinya kapan? Abadi, seterusnya. Kalau saya punya saudara, Anda belum percaya Kristus, dan saudara sudah punya Yesus. Nggak mungkin kalau kita punya Yesus kita kapok, onjo, syukur, melebur rokok, masuk neraka, jahanam, selama-lamanya enak aku percaya, nggak mungkin. Sama seperti Johan tadi. Terus banget orang ini. Gak mungkin. Apalagi ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ini keselamatan. Jangan Bu. Tadi foto Pak. Oke, come on please. Saya tahu hari-hari ini, selama saya dan saudara di dunia ini ada tantangan, ada persoalan. Tapi dalam Tuhan Yesus, dengar prinsipnya ini. Kalau keselamatan dia beri, kebutuhan hari-hari dia pasti beri. Amin. Simple. Kalau nyawa dia beri, masa air minum dia nggak beri? Bayar air, bayar listrik dia nggak beri. Nyawa dia udah kasih. Ya, betul nggak sih? Ya. Kalau saya lihat anak-anak saya kayak gini kan, ya apa namanya?
dia pengen berenang misalnya, nangis kayak persoalan berat kayak gitu. Saya cuma ketawa. Sebenarnya persoalan kalian itu apa sih? Oh histeris kayak gitu tuh persoalan kalian apa? Kalian pengen lihat mandi bola di YouTube gitu doang, gitu kan? Tapi selama ada Bapak mau selesai sudah. Sama saya dan saudara. Tuhan tuh di surga. Apa sih persoalan itu nak? Apa persoalan? Gitu kan? Kalau nyawa dia beri. Ya sih? Masa kebutuhan hari-hari dia tidak beri? Benar kan? Ukuran orang itu satu kan, nyawa. Kalau dia udah beri nyawa, dia pasti beri segalanya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak? Benar? Benar. Setuju? Iya kayak gitu. Ini kembali lagi kita bicara ini. Yang membuat Rasul Paulus sedih bukan karena ada orang yang ngatain dia. Mari kita hari ini bertobat di dalam nama Yesus. Tuhan kadang-kadang aku dongkol dia ngomong dikosikin orang. Aku tuh nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Tapi dia ngomong. Ada orang Kristen yang lebih rohani berdoa seperti Rasul Petrus. Tuhan, aku akan mengirimkan api dari langit. Kayak bisa-bisa aja. Terus saking dongkol, tuh kayak gitu. Oh, lihat aja nanti pembalasan di tangan Tuhan. Yes. Rasul Paulus sedih. Tapi apa yang beri sedih? Ada orang yang belum percaya. Rasul Paulus nangis. Apa yang mau dia nangis? Ada orang yang masih menjadi seterus salib Kristus. Ya, amin. Kenapa ini persoalan serius? Tanpa Kristus, tanpa keselamatan. Tanpa Kristus, tanpa kehidupan. Dan saya dan saudara sepakat, dan semua kepercayaan orang yang punya kepercayaan di dunia ini sepakat bahwa surga itu ada, neraka pun juga ada. Ya. Yes, betul? Betul. Oke? Ada wala itu nanti. Lihat saya, mari kita bicara. Yang dikomongkan Allah itu nanti, mati kan nanti. Lihat saya, semua lihat saya. Semua lihat saya. Apa yang dikatakan nanti, apa benar nanti? Kemana ayo jawab saya. Kan banyak orang ngomong, kalau nanti, mati itu nanti. Aku masih 17, aku ini 17. Aku 17. Saudara nggak amin sih? Jangan amin, itu penipuan. Aku kan masih 17, nanti. Kemarin aku baru ulang tahun yang ke-18, aku nanti. Lihat saya dan mari kita berpikir. Apakah yang dikatakan atau yang saudara katakan itu nanti, apa benar nanti? Ini saya dan saudara, tetangga saudara, kakakmu, om, tante, opung, opa, oma. Kenapa saya dan saudara harus membangun hidup saya? Kenapa kita harus membangun hidup kita sedemikian rupa? Supaya orang itu gampang menemukan contoh. Benar? Betul? Betul. Kalau rupa Kristus sama sekali sulit ditemukan dalam kehidupan kita semuanya. Gimana orang mau tertarik? Yes. Amin. Amin. Oke, sucinya itu cuma di gereja, keluar gereja, lebih suci, amin. Amin. Lebih suci, amin. Oke, iya dong, rasa optimis dong. Ya kan, come on please. Oke. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya berharap ini jadi isu utama di hati saya dan saudara. Kenapa sih? Ya ini. Sebenarnya hidup yang sesungguhnya itu bukan di sini, nanti. Ya. Kenapa? Yang di sini tuh
ada batas waktunya. Mau kamu ganteng, mau kamu nggak ganteng, mau yang hitam diputihin, mau yang putih dihitamin. Sementara. Saudara harus terima ini. Mau saudara nggak senang, mau saudara nggak senang. Ini kenyataannya, ini realita yang pasti terjadi di antara kita. Yang diomong nanti itu bukan nanti. Yang nanti itu bisa sekarang. Entah kita yang ke sana, entah yang di sana ke sini, kan begitu. Iya kan? Iya, ada di antara saudara yang tahu kapan jadwalnya? Hah? Ada di antara saudara dapat WA? Iya malah wrong. Tadi bapakmu yang di surga. Wih, kaget dong kita. Ada di antara kita enggak. Firman berkata dengan jelas, datang seperti pencuri. Hari-hari ini ada CCTV, tetap ada pencuri. Ada satpam perumahan, tetap ada pencuri. Nggak tahu. Udah berjaga-jaga, nggak tahu. Satpamnya, security-nya bukan cuma 2, 5. Nggak tahu, tetap kecolongan. Motor di perumahan tetap hilang. Persoalannya bukan di hari ini atau di hari-hari ini. Persoalan utama hidup kita adalah hari depan. Jawabannya apa? Kristus. Yes, amin. Amin. Ini ada cerita menarik. Tuhan itu punya rencana yang sangat bagus. Saya meyakini ini. Saya percaya Pak Yusuf juga meyakini ini. Untuk orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum masa aniaya datang, itu diangkat. Amin. Yes. Ya. Tuhan itu kasih kesempatan sekali lagi supaya orang bisa percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan lewat aniaya besar, sangat besar. Ya. 3,5 tahun kali 2. Ya. Jangan ngomong 7, bukan itu. Kesulitannya, penderitaannya. Ya. Sampai kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, orang itu sampai sembunyi di gua-gua batu. Saking depresinya, saking stresnya, saking takutnya, mereka ngomong, rubuhlah, timpalah kami, supaya kami mati. Tapi untuk gereja, untuk orang percaya, itu diangkat. Saya ngerti. Kasih Tuhan begitu besar. Oke. Kasih Tuhan begitu besar. Karena itu, pada saat Rasul Paulus menemukan orang-orang yang kenalnya masih belum kenal Yesus, itu jadi kesedihan buat dia. Itu jadi kegelisahan buat dia. Buat engkau orang muda, come on please. Buat engkau semua yang mendengar pesan Tuhan ini, mari kita berhenti berpikirannya untuk diri kita. Ya. Ya. Karena saudara mau akui, saudara mau tidak akui, saudara mau merasa bahwa aku masih gagal hari ini, hari itu akan datang. Ini bukan sebuah berita yang negatif, bukan. Tapi inilah yang membuat Rasul Paulus itu nangis, sedih, nangis, sedih. Minta maaf sebelumnya, Rasul Paulus tidak lemah seperti kebanyakan orang Kristen modern yang digosipi orang nangis. No, yang membuat Rasul Paulus nangis itu bukan karena ada orang yang gosipin dia, tapi yang membuat dia sedih adalah karena ada orang yang jadi seteru salib Kristus. Kenapa Rasul Paulus sampai begitu sedihnya nangis? Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu bahwa kesudahan mereka adalah kebinasaan. Dan kabar baik itu ada dan hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Yes. Tiap kali Natal, saya suka filosofi ini, Bapak Ibu. Saya suka pada saat saya pegang lilin. Filosofinya seperti ini. Lilin ini sengaja menghancurkan dirinya supaya sekelilingnya mendapatkan terang dan kehangatan.
saya tahu hari-hari ini digantikan dengan peralatan elektronik. Tetek. Nggak pakai hancur tapi nyala. Ya itulah teknologi. Nah, pendeta seperti saya sulit menemukan filosofinya. Ya. Tapi saya berharap, saya berdoa, kita rela seperti ini. Kita berupaya, kita berusaha, kita berdoa, kita bayar harga. Saya dengar dari Bapak dan Ibu Gembala hari ini, ada di antara saudara yang tidak jemu-jemunya berdoa. Tidak sedikit di antara saudara yang jemput keluar ongkos bensin. Saya tahu kadang-kala saudara traktir dia makan setelah pulang gereja. Kebetulan gerejanya nggak ada ngajak makan-makan. Ya, kita lah yang ngajak. Ya. Tanggung jawab dong, gitu. Ya, itu mungkin uang tabungan kita. It's okay. Kalau lewat kasihmu, lewat pengorbanan, lewat ketulusan, dia berjumpa dengan Kristus dan tidak binasa. Ya. Saya ingat betul. Kurang lebih saya ketemu Tuhan SMA. Atau ada kakak saya, kakak rohani saya, kakak kelas saya yang begitu setia. Datang ke kelas saya. Saya ini lahir nggak langsung ngomong shalom, Bapak Ibu. Aku ini anak Surabaya. Dan nanti pojok gang mana Surabaya sing alim ulama kayak gitu nggak ada kan? Ya, saya hidup sewajarnya anak laki-laki. Saya dididik dengan cukup keras. 9 orang bersaudara, persaingan ketat. Saudara itu ya, persaingan ketat. Yang lemah tersingkir. Yes. Oh iya, nggak ada orang lemah. Kuat, harus kuat. Harus kuat. Berantem nggak apa-apa. Nawur nggak boleh. 1 lawan 1, oh iya, oke. Good boy. Nggak ada penghukuman. Kalau pick-up Pak terbuka, pick apa itu aman buat saya. Anak saya tutup telingannya, itu nggak boleh hari ini. Teman-teman saya itu ada sembunyi kayak gini. Ada kakak saya, ada Bu Yeti, ada siapa gitu. Saya, halo. Hidup keras Bu. Yes. 9 bersaudara. Satu kali saya pernah disuruh ibu saya ke rumah om saya. Agak jauh. Waktu itu kecil SD lah. Kakak saya itu 3 tahun di atas saya. Kakak saya sudah bisa itu gandol kayak itu, bahasa Surabaya itu gandol ya. Apa tuh namanya? Ngejar pick-up terbuka terus naik gitu ya. Gitu. Dia gandol ya. Terus saya adiknya ditinggal. Saudara, ini peluang untuk apa namanya? Apa ya namanya? Kayak Yusuf itu ngomong gitu, kesalahan kakak saya ngomong sama orang tua saya, mengadu, terima kasih. Bahasa saya terbatas sekali. Nggak tahu bahasa Indonesia dulu saya di mana ya. Harapannya apa? Supaya orang tua saya memarahi kakak saya karena sudah menelantarkan adik tercintanya. Kan gitu. Betul? Tidak sesuai dengan harapan. Kakak saya sudah sampai di rumah udah makan cemilan. Saya lama, saya langsung ngomong, oh aku mau ditinggal, saya tadi ditinggal. Oh mas ini naik pick-up. Saudara, orang tua saya responnya apa? Gak apa-apa lanang, lodak. Gak apa-apa, cowok itu kayak gitu. Saudara tadi, kelemahan tersingkir, kelemahan. Yes. Ada baiknya mungkin membuat saya, kalau saya menghadapi sesuatu, saya tidak menunggu orang lain menepuk pundak saya dan come on, be strong gitu. No. Tapi banyak buruknya. Saya jadi orang yang keras kepala. Saya berjumpa dengan Kristus. Di depan saudara saya jujur, saya berjumpa dengan Kristus. Oke. Saya menjadi orang seperti itu. Dan saudara, pada saat saya ketemu Tuhan, saya cuma berpikir, oh Tuhan,
sesuatu yang menarik. Pak, Bu, saudara semuanya, pesan singkat ini, saya berharap ini benar-benar berbicara kepada hati kita. Amin. Amin. Come on, please. Kata kuncinya Kristus. Amin. Kata kuncinya Kristus. Yes. Amin. Yang kita jalani sementara. Ya. Oke, sementara. Kamu bahagia sementara. Kamu ada orang di luar sana susah-susah juga sementara. Mau diakui, mau nggak diakui, itu terjadi, itu berlaku. Makanya Rasul Paulus sedih, nangis, karena kehidupan kita yang sesungguhnya itu ada di sana. Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa melanjutkannya, dan saya rasa semuanya sudah cukup jelas bagi kita semuanya. Kalau saudara yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itu mujizat terbesar yang pernah saudara alami. Oke, amin. 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 Ya. Beberapa waktu yang lalu saya itu bongkok kayak gini Bapak Ibu. Jadi karena ada urat yang salah. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Engkau tahu hatiku. Aku hanya mau menyenangkan. Aku hanya mau mencintai. Kalau Engkau pandang baik untuk aku melayani dengan kondisi yang seperti itu, biarlah itu terjadi. Dan saya sekarang bisa berdiri tegak. Ya, lumayan gagah lagi. Saya mau pastikan bahwa harus banyak hal yang lebih hebat yang bisa saya beri buat Tuhan. Dan saya mau kesaksian di depan saudara semua. Terlebih saya pernah mengalami kesembuhan yang seperti itu. Mujizat terbesar yang saya alami adalah Kristus lahir dalam hati saya. Amin. Mengampuni saya, menebus dosa saya, Amin. dan memastikan saya punya tempat di surga sana. Haleluya. Bagian saya, bagian saudara, bersyukur karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ayo kita lakukan apa yang Rasul Paulus katakan. Kita berdoa buat orang di luar sana. Amin. Yes. Kita cerita tentang apa yang kita alami. Ya. Kita bersaksi. Kita menggunakan apa yang kita punya. Facebook kita, Instagram kita, Ya. WA story kita, Yes. IG story kita. Amin. Stop melo, stop baper, Ya. stop gimmick, stop yang nggak jelas, dia jelas. Ya. Oke? Oke. Cerita tentang Kristus. Amin. Cerita tentang apa yang Tuhan lakukan di gereja ini. Ya. Cerita, pakai WA saudara, pakai Facebook saudara, supaya orang mendengar kebaikan Tuhan, ketulusan yang ada di antara saudara. Lebih banyak orang lagi tertarik dengan Tuhan lewat gereja ini. Kemudian sahabat, kita ini sedang berlomba dengan waktu. Karena yang dikatakan orang nanti, itu nggak nanti. Bisa datang hari ini, bisa datang kapan saja. Artinya, kapan saja orang itu punya problem yang sangat serius, yang tidak ada jalan keluarnya. Dan lambat karena dia sudah keburu tidak bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya di malam Natal ini adalah pesan yang sangat tepat buat kita semuanya. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Paling tidak saya minta waktu 5 menit buat saudara. Menit yang pertama kita pakai itu, Tuhan ampuni aku kalau aku egois. Aku hanya memakai, kalau misalnya ada di antara kita yang hanya memikirkan aku dan aku. Tuhan, kenapa rambutku tidak selurus rambutnya? Kenapa aku tidak seputih dia? Kenapa Tuhan aku kok tidak kayak opa-opa Korea? Iya, karena kamu oma bukan opa. Berhenti seperti itu, amin. Yang kedua, kita akan berdoa buat orang-orang yang saudara kenal. Selanjutnya nanti mungkin Pak Yusuf dan para pelayan Tuhan di sini akan follow up siapa yang saudara doakan. Tapi menurut saya, kita perlu berhenti menangis karena hal-hal yang terkait diri kita. Yes, amin. 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 Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Bapak Ibu saudara semuanya, saudara bisa taruh tangan saudara di hati saudara.
Kalau mungkin saudara merasa bahwa hari-hari ini yang kita pikirkan hanyalah kebutuhan bahkan keinginan kita, mari kita minta Tuhan ampuni. Tuhan ampuni aku. Mungkin musik bisa menemani. Terima kasih Tuhan untuk semua. Terima kasih. Mengucap syukur karena ada Yesus, ada anugerah keselamatan. Terima kasih. Oh, haleluya. Yes. Amin. 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 Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami hanya memikirkan diri kami, kebutuhan kami, ego kami. Kami sering kali mudah terluka karena hal-hal yang terkait dengan ego kami. Orang mengata-ngatai kami, gosip kami. Ya saya tahu itu melukai. Tapi hari ini mari kita naik ke level yang selanjutnya. Biar kesedihan kita tidak disebabkan pada hal-hal yang sifatnya egosentris. No. Ada orang di luar sana yang masih jadi seteru saling Kristus. Yang berikutnya saya mengajak saudara semuanya, ayo berdoa malam hari ini buat nama-nama yang saudara kenal. Entah itu kakakmu, entah saudaramu. Kamu sebut namanya. Sebut namanya, berdoa boleh. Mungkin teman sekelas, teman SMA, saudaramu. Nasalimu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama kita berdoa. Kalau Tuhan dalam anugerah dan kedaulatannya memilih saya dan saudara, kita menerima, kita bisa mendengar Injil itu, kita bisa percaya dengan mudah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita mohon Tuhan hal yang sama dialami si A, si B, si C, dialami tetanggaku, dialami saudaraku, dialami kakakku, dialami kokoku, dialami oleh orang-orang yang aku kenal. Bapak, Ibu, saudara semuanya, semua orang yang belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Berapa lama mereka ada di kebinasaan? Selama-lamanya. Saya berharap ini menjadi sesuatu yang menggugah hati kita semuanya. Come on. Mari kita berdoa, sebut namanya.
Sebut nama Dia. Mari berkata-kata, jangan cuma diam. Mari berkata-kata, Tuhan, Yes, Tuhan. entah karena apa aku bisa mendengar tentang Engkau. Mungkin karena teman, mungkin juga karena kenalan, mungkin juga karena pasangan. Kita bisa kenal Yesus. Dari hal yang sama kita berdoa Tuhan dengan cara yang ajaib. Aku berdoa Tuhan, itu si A, itu si B. Bapak Ibu, saya bukan saudara sekali lagi untuk buka mata saudara. Sebelum kita berdoa lebih lagi, saya berharap kita mampu menemukan tingkat urgensinya. Saya berharap kita bisa menemukan tingkat kegentingannya. Oke. Saudara boleh buka, silakan kalau saudara punya kapasitas. Pelajari keyakinan yang ada di dunia ini. Adakah yang memberi jaminan kepastian ke sorga? Hanya firman Tuhan yang memberi jaminan. Oleh kasih karunia engkau diselamatkan. Bukan karena perbuatan. Saudara bisa bayangkan hampir semua keyakinan, bahkan mungkin semua selain Yesus Kristus, itu selalu ada perbandingan. Kalau kamu baik, dihitung, diakumulasi, lebih banyak kebaikanmu daripada kejahatanmu, ya kamu bisa masuk surga. Tapi bayangkan, orang celaka seperti saya, orang celaka seperti kebanyakan orang, gimana bisa baik? Bahkan menurut Tuhan, ukuran dosa itu bukan di perbuatan. Di sini, orang lihat saja. Bahkan kita ini berdosa bukan karena kita melakukannya. Kita ada di dunia ini, kita udah punya dosa. Bayangin. Makanya Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, celakalah aku. Gak bisa manusia itu nyampe sana. Rakyat Indonesia yang biasa itu gak bisa sampai ke istana negara. Kecuali ada surat undangan dari Pak Presiden. Betul. Kalau ada orang tiba-tiba naik pagar, dia layak jadi bidikan snipernya. Betul gak sih? Itu urusan yang sama manusia, apalagi surga. Allah itu maha sempurna. Saya, saudara, gak bisa mendekati dengan keterbatasan. Dia tahu. Karena itu dia turun di dunia. Dia menghapus dosa saya. Dia menghapus dosa saudara semuanya. Dan memberi kepastian di surga. Jalannya cuma satu itu Bapak Ibu. Kristus. Bagaimana dengan orang yang gak punya Kristus? Jawabannya pasti binasa selama-lamanya. Beberapa tahun yang lalu COVID sangat kuat merajalela. Nah, berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu ada namanya Delta ini? Setahun, 2 tahun yang lalu. Di 2 hari, ya, 2 hari. Om tangga saya itu di hari itu. Di hari itu, waktu kakak saya meninggal, kakak kandung saya. Itu Pak Jarma yang menolong saya, bantuin saya ngasih info bahwa tante saya dipanggil Tuhan. Kami nganter kakak itu ke rumah sakit, ditolak semuanya. Saudara juga pernah lihat itu kan? Kita semuanya selamat dari itu, artinya kita melihat itu kan? Benar. Itu kegentingan di sini. Yang di sana lebih daripada itu. Saya tidak sedang menyampaikan pesan yang negatif. No. Saya sedang mencoba membuat kita semuanya menyadari Kristus itu jawaban satu-satunya. Ini tingkat urgensinya, ini tingkat kegentingannya. Ini yang membuat Rasul Paulus nangis. Ini yang membuat Rasul Paulus sedih. Saya
berdoa malam hari ini, kita punya hati yang tenang. Minimal kita sudah memulainya dengan berdoa. Tuhan berkati teman-teman ini. Aku ini Tuhan juga jahat. Aku ini juga nakal. Tuhan, aku ini juga. Kalau kamu sampai ke aku ini kamu juga teman-teman. Yes. Amin. Dan kita berjanji bersama-sama membangun diri kita supaya kita bisa jadi berkat. Amin. 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 Berdoa untuk teman-teman dan kenalan kita di hari Natal ini. Oke. Mari kita berdoa. Mari terus berdoa, naikkan doa. Terus naikkan doa. Teruskan naikkan. Sebut namanya. Terus berdoa, sebut namanya, panggil namanya. Kalau saudara mengalami kesedihan tertentu, sorry. Sebut namanya, sebut. Apalagi kalau itu saudara kandungmu. Apalagi kalau itu mungkin orang tua masih belum percaya. Mari kita pakai waktu beberapa menit. Mungkin kalau mau digerakkan untuk berlutut. Kita berdoa, Tuhan. Mari sebut namanya. Mungkin tidak banyak-banyak, mungkin satu, mungkin dua. Sebut namanya. Gak usah terintimidasi, gak usah merasa aku masih belum benar-benar. Enggak, semua kita bertumbuh. Semua kita sudah bertumbuh. Tapi malam hari ini mari kita berdoa buat mereka. Kenapa? Kalau anugerah itu sudah datang dalam kehidupan kita, mari kita minta itu datang atas teman-teman kita, datang atas sahabat kita. Apalagi kalau saudara kenal orangnya baik, Pak. Justru karena orangnya baik. Kalau orang sebaik dia binasa, bayangin. Mari kita minta anugerah Tuhan hari ini. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih. Kami menyebut nama sahabat-sahabat kami, bawa nama sahabat hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal, indahnya Natal, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih. Lahir di hati kami, bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal, indahnya Natal. Ayo lebih lembut saja. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Mari sebut namanya. Jangan berhenti berdoa buat dia. Sebut namanya, sebut namanya. Sebut namanya, sebut namanya. Minta Yesus hadir di hatinya. Sebut namanya, sebut namanya, sebut namanya. Sebut namanya, sebut namanya. Apalagi kalau saudara kenal orang yang dulunya percaya, tapi karena satu dan yang lain dia meninggalkan Tuhan. Mari, come on. Mari sebut namanya. Tuhan, 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 Tuhan.
lembut saja, lembut saja. Sebab Natal tak akan berhenti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Tuhan dalam anugerahnya, dalam kedaulatannya memilih saya, memilih saudara siapa bersama, bukan karena kebaikan, bukan, tapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Biarlah kasih anugerah kebaikan Tuhan juga datang atas mereka. Mari sekali, mari sama-sama angkat kedua tangan kita, kita mengangkat nama mereka. Mari, kamu angkat kedua tangan, sebut nama mereka, tolong mereka, bawa mereka Tuhan. Apalagi kalau itu orang tua kandungmu, apalagi kalau itu saudara kandungmu, mungkin dia Kristen, tapi hidupnya masih belum mengalami perubahan. Malam hari ini kita berdoa, malam hari ini kita meminta kasih Tuhan. Tuhan, seperti Kau hadir dalam kehidupan kami masing-masing, dalam malam hari ini Kau hadir dalam hidup kami, dalam hidup sahabat kami, dalam kehidupan mereka semua. Come on. Apakah yang paling berarti bagi saudara? Apakah yang paling berharga bagi saudara? Apakah yang paling berarti bagi saudara? Apakah yang paling berharga bagi saudara? Kita tempatkan yang paling berarti, yang paling berharga di tempat yang pertama. Apakah dunia yang paling berharga? Atau apakah Yesus yang paling berharga? Saudaraku, bagi Tuhan yang paling berharga adalah keselamatan. Amin. Bagi Tuhan yang paling berarti adalah engkau diselamatkan. Dan sesungguhnya engkau sudah punya tiket. Jangan sia-siakan tiket itu. Tiket untuk masuk kerajaan surga cuma satu, hanya melalui Yesus. Dia berkata, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jangan sia-siakan tiket yang paling berharga itu. Jangan sia-siakan Yesus dalam hidupmu. Jangan mau beralih mencintai dunia ini. Cintailah Yesus. Amin. Dia rela meninggalkan kerajaan surga
datang ke dunia ini untuk menyelamatkanmu, untuk menembus dosamu, untuk membawa engkau ke dalam kerajaan-Nya. Dia rela memberikan nyawanya supaya saya dan saudara diselamatkan. Dan saat ini Dia berdiri di muka pintu hatimu. Dia sedang mengetuk, dan barang siapa membuka pintu hatinya, Yesus berkata, aku akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Ini kesempatan saudaraku yang terkasih. Buka pintu hatimu, izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah, tinggallah dalam hidupku, menjadi raja, menjadi penguasa atas hidupku. Di momen Natal ini kita kembali mengingat bahwa begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apakah engkau mau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus? Maka hidupmu tidak akan binasa. Amin. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga, karena Dialah tiket satu-satunya, Dialah jalan satu-satunya kepada kekekalan itu di surga. Terima kasih Bapa buat pesan firman yang sudah kami dengar. Kami tidak mau menukar Engkau dengan apapun juga. Kami tidak mau hidup dalam kebinasaan, Tuhan. Kami mau menangisi diri kami sendiri, kesalahan kami, dosa kami. Kami mau mengasihi orang lain yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Firman-Mu berkata, satu orang selamat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Tuhan sangat konsen, Tuhan sangat fokus hanya dengan jiwa-jiwa. Dan ketika satu orang selamat, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Ketika engkau diselamatkan, surga bersorak-sorai. Ketika keluargamu diselamatkan, surga bersorak-sorai. Ada gemuruh sorak-sorai. Saya rindu saudara di akhir tahun ini kita buat surga bersorak-sorai. Amin. Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dengan keluarga kita yang diselamatkan, bawa satu jiwa, selamatkan mereka, berapapun harganya. Miliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kekuatan kami. Berikan kami hati yang mengasihi sesama kami manusia, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Berikan kami hati Tuhan seperti hati-Mu. Berikan kami kasih seperti kasih-Mu, yang rela berkorban apapun juga, berkorban nyawa demi keselamatan jiwa-jiwa. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Yes. Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus. Kenal Yesus lebih mulia daripada semuanya yang lain. Yang paling utama dalam diri saya dan saudara, kenal Yesus secara pribadi. Kenal Dia. Kenal Dia secara pribadi. Topik Natal itu hanya Yesus, penyelamat, juru selamat, yang mengorbankan dirinya, rela mati buat saya dan saudara. Dan pastikan Yesus itu, Yesus tidak jauh dari hidupmu, tapi Yesus ada di hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Dan bersyukur buat saat ini. Biar firman-Mu tinggal dalam hati kami. Biar kami menjadi pendengar pelaku firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini malam hari ini, tapi karena kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami.
Engkau sedang menawarkan kehidupan kekal bagi setiap kami. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus. Hai engkau yang lagi berbeban, yang lagi tersesat, yang lagi gundah gulana, datang kepada Yesus. Maka Dia akan memberikan engkau kelegaan. Solusinya ada di dalam Yesus. Dia sanggup menyelamatkan engkau. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Yang tidak mungkin dunia lakukan, Yesus sanggup melakukannya bagimu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Biar Engkau disenangkan, Engkau bersuka cita dengan apa yang kami lakukan Tuhan. All about you. Semuanya hanya tentang Engkau saja. Semua kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Dengan kasih Kristus, Pak Henry bisa membagikan lilin dan 3 lilin letakkan di depan. Terima kasih buat Pak Pendeta Mahendra buat firman-Nya. Oke, selagi Pak Henry dan Laslo membagikan lilin, dengan kasih Kristus Pak Yusuf, Pak Mahendra dan Pak Dharma untuk bisa ke depan. Yang sudah menerima lilin bisa bangkit berdiri, Pak Dharma. Yang sudah menerima lilin bisa bangkit berdiri. Selagi lilin dicatat. Setelah dapat lilin, mungkin bisa dibantu oleh Aldo atau Laslo, bisa matikan lilinnya, bisa matikan lampu. Oke. Siapkan HP flashnya. Pakai flash, bagi yang pakai Sudah flash, semua? Oke. pakai lampu. Di tengah kegelapan malam seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? Pandangan kita terbatas, kaki muda terantuk, umpatan keluar dari mulut, sesak gelap kita membutuhkan terang. Iblis tertawa saat manusia terjerumus dalam nikmatnya dosa, menduka citakan Allah dengan perbuatan-perbuatan daging. Tercemar, hilang, kita membutuhkan terang Kristus. Biarlah kita lihatlah nyala lilin nanti malam kudus, simbol kehadiran dan terang Kristus yang bersinar di antara kita. Nyalakanlah lilin penggenapan kasih Allah dengan penuh syukur. Hiduplah berkenan kepada Allah dan tanggalkan semua perbuatan dosa yang buat kita hidup dalam gelap dan jauh dari Allah. Pak Henry bisa nyalakan lilin. Kita ada di tengah kegelapan, tapi satu hal percaya, terang itu adalah Yesus. Kita angkat pujian nama Kudus. Kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap selamat, selamat menuju jiwa.
bersinar, sebatang lilin harus rela berkorban memberi dirinya, rela meleleh dan menjadi pendek. Kita ibarat sebatang lilin. Kita dipanggil untuk hidup bagi orang lain, menyatakan cinta kasih Kristus dalam keluarga, di kantor, di sekolah, di kampus, di gereja, dan di mana saja. Lilin ini kecil, tapi percayalah, cahaya lilin memang kecil, tapi lilin akan terus bersinar sampai sungguh penghabisan. Di malam yang kudus, Kristus Putra Daud, Sang Bayi Kudus memanggil kita untuk terus bersinar dan setia memuliakan Tuhan sampai sungguh penghabisan. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam kudus dengan kasih Kristus Pak Gembala. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Tidak ada keselamatan tanpa ada pengorbanan. Saya dan saudara diselamatkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Keselamatan itu mahal, Pak. Terima kasih Tuhan. Kami diumpamakan seperti lilin yang kami pegang, yang berguna untuk menerangi kegelapan. Di dalam diri kami ada terang yang akan bisa menerangi sekeliling kami. Kegelapan di sekeliling kami akan menjadi terang. Dengan ketika kami berada dimanapun kami berada, kami akan berfungsi menjadi terang dunia. Karena dalam diri kami ada terang Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, buat Natal, di mana kami kembali boleh mengingat, memperingati akan kelahiran-Mu. Dan kami percaya saat malam hari ini, Engkau ada di hati kami. Kau lahir dalam diri kami. Engkau hadir bukan lagi sebagai bayi, tapi Engkau hadir menjadi sahabat kami, menjadi juru selamat kami, menjadi Bapa kami yang terbaik. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami sambut kehadiran-Mu. Kami kasihi Engkau. Kami hormati Engkau Tuhan. Di tempat ini, Engkau yang terhilang sudah ditemukan kembali. Tetaplah berada di dekat dengan Bapa-Mu. Yesus adalah Bapa-Mu. Dia adalah Bapa kita yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa keselamatan besar sedang terjadi dalam hidup kami. Keselamatan besar sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Keselamatan besar sedang terjadi di lingkungan kami, di tempat di mana kami berada. Ada keselamatan di sana. Ada terang Kristus di sana. Lewat hidup kami percaya banyak jiwa akan diselamatkan. Amin. Lewat hidup kami banyak jiwa akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena di dalam diri kami ada Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Buat apa yang telah Tuhan rancangkan bagi kami. Hari depan, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sediakan bagi kami kemenangan, bahkan lebih dari segala pemenang Tuhan berikan bagi kami. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kami. Menang atas maut, menang atas semua masalah apapun. Bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus,
kuat kuasa Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menjadi saksi. Firman Tuhan berkata, kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas engkau, dan kau akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena ada Roh Kudus yang menolong, memampukan engkau menjadi saksinya. Engkau tidak berjuang sendiri. Roh Kudus yang di dalam dirimu memampukan engkau menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Selamat Natal buat kita semuanya. Haleluya. Bisa hidupkan kembali lampunya. Selamat Natal bagi kita semua. Tiup lilinnya. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Selamat Natal. God bless. Merry Christmas.